Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Buat Anda para pendidik, guru, atau siapapun yang peduli banget sama masa depan pendidikan anak-anak kita, sesi ini benar-benar spesial buat Anda. Coba deh kita bayangin sebentar. Murid-murid kita tuh tiap hari bisa ngabisin waktu berjam-jam scrolling aplikasi di HP mereka. Mulai dari medsos, game, sampai aplikasi belajar. Tapi seberapa sering sih mereka mikir gimana cara bikinnya? Buat mereka, bikin aplikasi itu rasanya kayak ngelihat sihir yang rumit banget. Nah, hari ini kita bakal bongkar sihir itu. Kita bakal bahas tuntas gimana Anda bisa ngajarin logika dan problem solving ke anak-anak SMA dengan cara menantang mereka bikin aplikasi sungguhan. Dan tahu nggak apa yang paling keren? Mereka bisa ngelakuin semua ini tanpa perlu nulis satu baris kode pemrograman pun. Kedengerannya mustahil ya? Sama sekali nggak. Yuk kita mulai. Oke, mari kita selami peta jalan kita hari ini, biar lebih kebayang. Pertama, kita bahas mengapa aplikasi tanpa kode. Terus, kedua, kita lihat pilihan platform yang ramah pemula. Ketiga, ide-ide aplikasi praktis di dunia nyata. Dan yang keempat, 3 tahap eksekusi buat di kelas. Intinya, kita bakal kupas tuntas dari alasan dasarnya sampai ke langkah-langkah praktisnya. Kita masuk ke bagian pertama ya. Mengapa aplikasi tanpa kode? Banyak dari kita mungkin ngerasa ngeri duluan kalau denger kata ngajarin pemrograman kan? Nah, mari kita bahas solusinya. Jujur aja, waktu dengar kata bikin aplikasi, pasti banyak dari kita yang langsung kebayang layar hitam dengan teks hijau yang super rumit kan? Kurikulum tradisional tuh biasanya maksa kita belajar bahasa pemrograman berbulan-bulan cuma buat nampilin tulisan halo dunia. Padahal tujuan utama kita kan bukan buat nyetak robot yang cuma jago ngetik sintaks. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana sih cara kita melatih logika anak-anak ini tanpa proses coding yang bikin pusing? Karena tujuan asli kita di tingkat SMA itu sebenarnya melatih pemecahan masalah. Kita pengen mereka bisa ngelihat masalah di sekitarnya, mikirin solusi logisnya, terus ngebangun solusi itu sendiri. Nah, jawabannya ada di konsep yang seru banget ini. Namanya no-code atau block-based programming. Sederhananya, ini adalah cara bikin aplikasi yang beneran berfungsi dengan cara menyusun blok-blok visual. Saya pribadi seneng banget pakai analogi mainan Lego di sini. Pas main Lego, kita kan nggak perlu repot-repot bikin plastiknya dari nol ya kan? Kita tinggal ambil balok-balok yang udah ada, terus pakai imajinasi dan logika kita buat nyusunnya jadi mobil, rumah, atau robot. Nah, pendekatan tanpa kode ini tuh persis kayak gitu buat bikin software. Semua kode rumit yang bikin pusing udah disembunyiin di balik blok-blok visual yang warnanya macam-macam. Jadi murid-murid Anda cuma perlu fokus mikirin alur logikanya aja. Misalnya nih, oh kalau tombol yang ini ditekan, nanti halaman yang ini bakal kebuka. Ini tuh bener-bener ramah buat pemula, gampang diakses, dan ngasih kepuasan kreatif secara instan. Lanjut ke bagian kedua. Sekarang waktunya kita siap-siap. Kita bakal ngeliat 4 pilihan platform yang benar-benar ramah pemula dan pastinya gratis buat Anda pakai langsung di kelas. Oke, ini dia amunisi kita. Ada 4 alat gratis yang masing-masing punya kekuatan supernya sendiri. Ini cara brilian mengilustrasikan kalau selalu ada alat yang pas buat berbagai macam kebutuhan proyek. Pertama, ada MIT App Inventor. Ini tuh ibarat standar emasnya buat edukasi. Platform ini fokus banget ngelatih logika pakai sistem yang benar-benar mirip Lego tadi. Cocok banget kalau mau bikin aplikasi Android murni. Terus yang kedua, ada Glide Apps. Nah, kekuatan supernya ini luar biasa. Dia bisa nyulap data dari Google Sheets jadi aplikasi web atau mobile yang cantik cuma dalam hitungan menit. Pas banget kalau murid Anda lagi ngerjain data yang bentuknya daftar atau tabel. Ketiga, AppyPie. Ini nawarin antarmuka drag and drop yang gampang banget dimengerti, lengkap sama segudang template siap pakai. Buat murid yang pengen bikin desain visual keren dengan cepat, ini juara sih. Dan yang terakhir, Canva. Kita mungkin tahu Canva buat desain grafis ya, tapi fitur mini website mereka sekarang bisa dimanfaatin murid buat bikin aplikasi portofolio sederhana yang elegan banget. Intinya, 4 alat, 4 kekuatan super yang beda-beda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ide-ide aplikasi praktis. Alatnya kan udah ada nih, sekarang kita butuh kanvasnya, biar imajinasi anak-anak makin liar. Karena secanggih apapun alatnya, nggak akan jalan kalau nggak ada ide. Mari kita lihat 2 ide pertama yang super relevan buat anak SMA, buku saku digital dan to-do list untuk tugas. Coba bayangin murid Anda pakai AppyPie buat bikin buku saku digital. Isinya bisa macam-macam, dari kumpulan rumus fisika, daftar vokabulari bahasa Inggris, atau buku panduan dari ekskul PMR mereka. Tanpa disadari, waktu mereka masukin materi ini ke aplikasi, mereka sebenarnya lagi belajar gimana cara ngorganisir informasi yang banyak jadi struktur yang gampang dibaca. Nah, buat ide kedua, bikin aplikasi to-do list pakai MIT App Inventor. Ini tuh cara yang fantastis banget buat ngajarin logika dasar input dan output. Murid jadi belajar gimana aplikasi itu menyimpan data sementara, menghapusnya kalau tugas sudah selesai, sekaligus belajar manajemen waktu buat diri sendiri. Nah, ide yang ketiga ini, percaya deh, nggak pernah gagal bikin suasana kelas jadi seru. Katalog kantin sekolah. Kita semua tahu lah ya gimana kreatifnya anak remaja. Apalagi kalau urusannya udah nyerempet makanan di jam istirahat.
Pakai Glide Apps, murid-murid bisa bikin daftar menu dari berbagai warung di kantin, lengkap pakai foto dan harga makanannya. Terus mereka sulap daftar itu jadi aplikasi interaktif. Dan yang bikin ide ini makin brilian, mereka bisa nambahin tombol khusus yang langsung nyampung pesanannya ke WhatsApp ibu kantin. Dari sisi pendidikannya, ini adalah cara yang super mulus dan relevan buat ngenalin konsep database ke mereka. Mereka bakal sadar kalau, oh ternyata Google Sheets itu bisa loh bertindak sebagai otak penyimpan data di balik sebuah sistem yang dinamis. Sekarang, coba kita perhatikan perbedaan mendasar dari dua pendekatan aplikasi yang bisa dieksplor murid-murid ini. Di satu sisi, kita punya aplikasi informasional, contohnya kayak buku saku digital tadi. Nah, aplikasi jenis ini tuh bagus banget buat ngelatih skill mereka dalam mengatur tata letak dan mengkategorikan data. Tapi, di sisi lain, kita punya aplikasi logika, misalnya kayak bikin kuis interaktif pakai MIT App Inventor. Bikin kuis itu bakal benar-benar maksa murid buat mikir jauh lebih dalam. Mereka jadi harus bikin variabel, contohnya bikin sistem buat ngitung skor kuisnya. Mereka juga ditantang buat belajar logika percabangan, atau yang biasa disebut if-else statement. Jadi mereka harus ngasih instruksi ke aplikasinya, kalau jawaban yang dipilih user itu benar, maka tambahin 10 poin. Tapi kalau salah, munculin layar bertuliskan coba lagi. Ini tuh benar-benar ilmu fundamental di computer science yang bisa diajarin secara utuh tanpa mereka harus pusing mikirin sintaksis kode sama sekali. Lanjut ke ide kita selanjutnya. Dan menurut saya ini mungkin ide yang paling strategis buat masa depan mereka. Portofolio digital siswa. Jadi daripada cuma ngumpulin sertifikat di dalam map plastik, murid bisa manfaatin Canva atau Glide buat ngerancang aplikasi portofolio mereka sendiri. Isinya bisa profil pribadi, deretan prestasi, sampai foto dokumentasi proyek-proyek terbaik mereka. Nilai praktis dari proyek yang satu ini benar-benar masif banget. Coba aja bayangin, gimana tingginya rasa percaya diri mereka waktu mau daftar kuliah atau ngelamar magang nanti. Terus mereka dengan bangganya bisa ngasih sebuah link buat ngunduh aplikasi portofolio buatan mereka sendiri. Wah, itu sih bakal jadi keunggulan kompetitif yang nyata banget. Oke, kita sampai di bagian keempat, 3 tahap eksekusi. Nggak perlu khawatir, saya bakal kasih cetak biru yang gampang dan anti gagal buat diterapin di kelas Anda. Anda mungkin mikir, waduh, gimana caranya ngatur proyek bikin aplikasi di kelas yang isinya 30 anak? Tenang, prosesnya bisa diringkas jadi 3 langkah esensial aja. Tahap pertama, itu perencanaan atau ideasi. Di sini aturannya jelas. Jangan biarin murid langsung nyentuh komputer. Suruh mereka duduk, cari masalah spesifik yang ada di sekolah atau di kehidupan sehari-hari mereka, dan rancang solusi aplikasinya di atas kertas dulu. Tahap kedua, baru deh kita masuk ke eksekusi. Di fase pembangunan ini, biarin mereka bereksplorasi secara bebas pakai platform tanpa kode pilihan mereka, merakit blok-blok logikanya, dan ngetes aplikasinya berulang kali. Dan akhirnya, tahap ketiga, presentasi atau demo. Ini dia puncak acaranya. Murid-murid maju ke depan kelas, mendemonstrasikan langsung gimana aplikasinya bekerja, dan cerita tentang tantangan apa aja yang mereka hadapi selama proses pembuatan. Tahap ini tuh efektif banget buat ngasah skill komunikasi publik, sekaligus numbuhin rasa kepemilikan atas karya mereka sendiri. Jadi, poin krusialnya di sini adalah sebuah saran yang sangat bagus dari para ahli. Buat pemula murni, saya sangat menyarankan Glide Apps. Selama siswa bisa ngisi data di Excel atau Google Sheets, mereka pasti bisa bikin aplikasi yang kelihatan profesional dalam waktu singkat. Kutipan ini harusnya ngasih Anda dorongan kepercayaan diri yang luar biasa. Seringkali dinding penghalang terbesar buat mulai berinovasi di kelas itu adalah rasa takut kita sendiri kalau teknologinya bakal terlalu rumit. Tapi di sini ditegesin banget kalau ternyata keterampilan dasar kayak ngisi spreadsheet aja udah cukup buat jadi satu-satunya modal awal yang dibutuhin buat memulai revolusi digital di ruang kelas Anda. Benar-benar meyakinkan kan? Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung sesi bedah materi ini. Kita udah bahas tuntas kenapa pendekatan tanpa kode itu sangat efektif, kita udah intip platform-platformnya, ngebongkar ide-ide aplikasi di dunia nyata yang seru-seru, dan memetakan langkah-langkah eksekusinya. Nah, buat penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif yang bisa Anda bawa ke ruang guru hari ini. Masalah apa yang bakal diselesaikan sama murid Anda hari ini? Sekarang Anda udah punya semua perangkat dan wawasannya. Tugas kita selanjutnya adalah menantang dan memberdayakan mereka. Yuk kita dorong anak-anak kita biar berhenti sekedar jadi konsumen pasif yang cuma mainin teknologi dan mulai membimbing mereka untuk jadi para kreator dan inovator di masa depan. Terima kasih banyak udah nemenin saya diskusi hari ini, semoga beneran bermanfaat dan selamat menginspirasi murid-murid Anda di kelas.